Halo Sobat Sehat, ya jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya akan bahas topik yaitu kenapa sih tubuh kita bisa gatal. Nah Sobat Sehat, siapa di sini yang nonton video saya kali ini tidak pernah merasakan gatal? Dan saya yakin 1000%, mungkin 1.000.000%, pasti semua yang nonton video saya ini pernah merasakan gatal. Baik itu di kepala, leher, tangan, kaki, bokong, atau selangkangan. Ya, kadang ini sangat mengganggu apabila kita harus menggaruk di depan umum. Oke, sekarang kalau kita bicara penyebab gatal, itu bermacam-macam. Ya. Jadi ada yang karena ketombe di kulit kepala, kemudian karena kulit iritasi, kering, kemudian ada juga yang karena stres bisa menyebabkan gatal, atau Anda bersentuhan dengan bahan kimia yang akhirnya mengiritasi kulit Anda sehingga menjadi gatal. Atau paling sering digigit nyamuk, ya kan? Nah, digigit nyamuk, digigit semut, atau mungkin Anda bersentuhan dengan ulat bulu. Nah, ini semua bisa menyebabkan gatal. Atau pada beberapa orang, alergi tertentu bisa menyebabkan gatal. Misalnya lagi bersih-bersih, alergi debu menempel pada kulit, tiba-tiba kulit jadi merah, gatal. Atau salah makan, misalnya Anda makan seafood, kemudian bibirnya bengkak, kulit gatal, seperti itu. Atau ada yang alergi dengan mantan, jadi ketemu mantan, terus pulang gatal-gatal. Saya cuma bercanda. Oke, jadi gatal sendiri ini diklasifikasikan atau dikategorikan menjadi beberapa bagian. Ya. Nah, mungkin Anda selama ini berpikir kalau gatal itu hanya pada kulit. Ternyata tidak. Jadi ada beberapa penyakit itu menyebabkan gejala gatal. Nah, saya akan bagi beberapa kategori dan saya bacakan buat Anda. Oke, yang pertama adalah prurito septic itch. Nah, ini akibat gangguan yang berasal dari kulit. Jadi misalnya inflamasi, kemudian kulit yang kering, kemudian kerusakan kulit. Jadi di lokal kulitnya. Kemudian ada juga yang kedua yaitu neuropathic itch. Ini akibat gangguan pada jalur aferen saraf, perifer atau sentral, misalnya pada herpes atau pada tumor. Yang ketiga adalah neurogenic itch. Jadi pada neurogenic itch ini tidak terdapat gangguan pada saraf maupun kulit. Namun terdapat transmitter yang merangsang gatal, misalnya morfin. Kemudian pada penyakit sistemik, contohnya pada mereka yang gagal ginjal, ya gagal ginjal kronik, ataupun mereka yang mengalami penyakit kuning atau jaundice disebabkan karena penyumbatan. Ya contohnya pada mereka yang ini kena batu empedu, akhirnya cairan empedu ini tidak bisa disalurkan ke usus. Nah, itu juga bisa menyebabkan gatal. Buat Anda yang pernah mengalaminya, silakan komen di bawah ini. Kemudian ada namanya psychogenic itch. Nah, ini diakibatkan karena gangguan psikologi. Ya, jadi mereka yang stres, cemas, itu bisa menyebabkan juga gatal. Siapa di sini yang kalau grogi, lagi ditanyai dan tidak bisa jawab, terus garuk kepala? Nah, itu juga adalah psikologi, ya. Ataupun Anda masih pakai helm, ya, terus Anda bingung garuk helmnya. Siapa yang sering seperti ini? Silahkan komen di bawah. Nah, selain itu juga ada mediator-mediator yang bisa merangsang timbulnya gatal atau berperan penting dalam timbulnya gatal. Seperti histamin, jadi kalau kita kenal ada histamin 1, histamin 2. Nah, biasanya yang menyebabkan gatal adalah histamin yang pertama. Oke. Kemudian ada serotonin dan juga ada berbagai macam yang lainnya, tapi saya tidak bahas di sini karena nanti akan panjang, kita seperti kuliahan. Nah, poin penting yang ingin saya beritahukan pada Anda semua di video kali ini adalah, jadi gatal bukan semata-mata hanya terjadi lokal di kulit. Sebenarnya, ya memang paling banyak terjadi karena lokal di kulit, misalnya digigit nyamuk atau iritasi, kulit kering, dan sebagainya. Tapi ada juga beberapa gatal yang merupakan tanda dari suatu penyakit. Contohnya seperti tadi, misalnya Anda yang kena penyakit kuning, jaundice, kemudian Anda merasa gatal. Nah, Anda sebaiknya kalau sudah seperti ini, jangan cuma cari obat untuk gatalnya. Anda harus periksakan diri Anda ke dokter. Atau mungkin Anda yang sekarang kena gagal ginjal kronis, cuci darah, itu juga akan mengalami gatal. Ya. Dan berbagai penyakit sistemik lainnya seperti alergi dan lain-lain. Mungkin ada yang bertanya, dok, obat yang paling ampuh untuk gatal apa? Jawaban yang pertama adalah digaruk. Ya iyalah. Tidak mungkin Anda tahan begitu aja, terus cari obat. Pasti digaruk. Nah, beberapa kemungkinan yang bisa terjadi kalau Anda menggaruk terlalu kuat, apalagi sampai lecet, bisa-bisa Anda mengalami infeksi bakteri atau infeksi sekunder kita bilang. Nah, sebaiknya Anda garuk perlahan hanya untuk mengurangi rasa gatalnya. Dan biasanya kalau cuma digigit nyamuk, 1-2 hari akan sembuh dengan sendirinya. Atau digigit serangga mungkin sampai beberapa hari, misalnya kena gigit semut atau ulat bulu. Tapi kalau Anda disertai dengan gejala yang lain, misalnya badan Anda jadi kuning semua,
ataupun gatalnya ini sudah berhari-hari, mungkin berminggu-minggu tidak sembuh, kunjungi dokter Anda. Jadi jangan digaruk terus sampai kelihatan dagingnya. Oke, itu saja yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Dan saran saya adalah jaga kebersihan tubuh Anda, kebersihan kulit. Dan kalau terjadi gatal dalam jangka waktu lama, segera konsultasikan ke dokter Anda. Oke, seperti biasa, buat Anda semua yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, silakan kunjungi boxsehat.com. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.